Tapi persoalan berpolitikan buruh di tanah air. Sebenarnya kalau udah namanya buruh sebenarnya sudah berpolitik gitu. Ya, sudah berpolitik teman-teman sekalian. Tapi persoalannya yang sedang kita hadapi sekarang ini mungkin juga sebelum pemilu kemarin pun juga persoalan banyak yang kita hadapi tentang masalah dunia tenaga kerjaan dan juga masalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kalau kita menyikapi persoalan politik saat ini, sudah ada kita punya tempat sebenarnya partai buruh namanya. Tapi persoalan lagi partai buruh ini hanya sekelompok orang yang menguasai. Sebenarnya kalau ada namanya partai itu menurut partai buruh. Itu harusnya semuanya yang namanya buruh, federasi, konfederasi atau yang tingkat bawah PUK, DPC, DPD namanya serikat pekerja itu harusnya menyatu di partai buruh. Kalau memang partai buruh ini mau partainya menjadi besar dan juga para calon-calon yang akan masuk dalam kancah perpolitikan, baik itu di tingkat 2, tingkat 1 maupun di nasional, DPR RI. Saya pikir teman-teman di bawah ini sudah akan punya orang-orang yang akan mereka pilih. Tapi karena persoalannya, kita bacalah peta dari serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Indonesia ini, dari dulu memang tidak pernah bersatu. Jadi masing-masing egonya ini lebih ditonjolkan. Kesombongan bahwa dia lebih besar, dia lebih baik karena dia ada kedekatan ini. Sebenarnya buruh itu harusnya mempunyai idealis bahwa dia harus berdiri di kakinya sendiri. Dia harus mandiri. Gitu. Ya, kita tidak boleh ada sokongan sana, sokongan sini. Ya, kita harusnya berdiri di kaki kita sendiri supaya bahwa independensi kita tuh lebih kelihatan bahwa kita ini benar-benar serikat buruh ya yang benar-benar mandiri ya. Dan dari kita pun juga tidak bisa sebenarnya dipakai oleh ya politik-politik yang sekarang ini sudah liar lah mengincar pada teman-teman serikat buruh ataupun serikat buruh sendiri yang datang ya. Tapi sebenarnya kita harusnya sebagai serikat buruh ya, itu harus mempunyai sikap yang benar-benar kuat ya, komitmennya kuat terhadap visi dan misi kedepannya seperti apa sih serikat buruh ini pentingnya. Bahwa kita ini kan hanya untuk kepentingan pekerja Indonesia ini supaya mendapatkan kehidupan yang layak ya, kehidupan yang layak bersama keluarganya. Itu sebenarnya tujuan kita, bagaimana supaya pekerja atau buruh ini bersama keluarganya mendapat hidup yang layak. Nah, bagaimana sekarang dari serikat buruh menyikapi itu? Kalau kita lihat, kalau memang sekarang kita tidak mandiri, ya, kita tidak independen, ini kegoyang kemana-mana sehingga kita ini jadi tidak jelas posisinya. Mau arahnya kemana sebenarnya? Gitu. Terlebih-lebih ada partai buruh yang sebenarnya kalau untuk partai buruh buat kami sebenarnya kita suka-suka saja, itu wadah sebenarnya. Tapi karena di atasnya atau pengurus ataupun siapapun yang sudah ada posisi di sana, itu egonya masih dipakai terus. Jadi tidak jelas sebenarnya. Tidak berlogika ya. Tidak berlogika dan tidak berdialektika. Iya, dan posisinya juga ini benar nggak sih partai buruh, orang bertanya jadinya. Kok jadi pro kapitalis? Nah, ya, jangan disangka pekerja atau buruh di bawah itu tidak pintar, semua pintar. Dia paham. Iya. Gitu, jangan dibodohin. Mereka tuh pada pintar semua, pada tahu arahnya kemana nih sebenarnya partai buruh. Ya kan? Dia lihat dari bawahnya dulu arahnya, federasinya, konfederasinya mau kemana. Ya. Nah, sekarang ini kita sudah tahu persis. Kemarin ada musyawarah besar Pak Jokowi dengan relawannya, ada 3 nama yang untuk bersiap
untuk menjadi orang nomor 1 Indonesia. Ya. Ada di situ Ganjar Pranowo, ada di situ Erlangga, ada juga Prabowo. Itu adalah orang-orang yang masuk dalam lingkaran pemerintahan yang sekarang. Yang di luar ada juga Bung Anies Baswedan, ya, dengan partainya. Ada juga Jumhur Hidayat. Jumhur. Hidayat. Nah, itu Jumhur itu calon presiden Indonesia RI nanti itu Jumhur Hidayat. Amin. Nah, ya. Dan saya pikir Pak Jumhur ini kalau saya melihat orangnya netral. Siapa aja dia rangkul. Itu yang sebenarnya jadi ketua buruh atau presiden buruh itu harus seperti itu. Ya. Cocoknya Pak Jumhur ini jadi ketua umum atau presidennya partai buruh, cocok. Karena dia merangkul semuanya. Ya. Dan di bawah pun kekuatan kita akan realita kelihatan. Dan tidak ada egosentris di situ. Ya, tidak ada egosentris. Mau merakyat, mau turun. Ya. Siapapun juga, petani, nelayan, pekerja buruh, mahasiswa, ojol, itu akan benar-benar pasti, dan saya yakin bahwa partai buruh akan menguasai Senayan. Ya, karena orang sekarang menilai ini siapa di atasnya. Ya, kita lihat di sana orang-orang kayak Bung Iqbal, dia masih ada di konfederasinya KSPI. Bung Ani Gani ada juga di. Ani Gani bukan anggota partai buruh. Tapi orinya aja orang-orang dia kan PDIP. Ya, masih ada mereka masih ada juga di sana juga. Posisinya memang samar-samar lah ya. Samar-samar. Ya. Jadi mau kita sebenarnya kalau memang itu adanya partai buruh yang sekarang ini ada, ya dia harus benar-benar mempunyai kemandirian. Jadi kalau memang siapa yang mau jadi pengurus di sana, dia harus bebas dari serikat pekerjanya. Dia harus lepas. Bung Iqbal dari KSPI-nya lepas. Bung Andi Gani kalau mau masuk sana juga lepas dari KSPI. Jadi dia netral, semuanya akan dia rangkul. Orang kan tidak melihat dia dari KSPSI, dia dari KSPI. Jadi orang di bawah pun juga menilai, ini yang benar sebenarnya. Gitu. Dia tidak ada ikatan lagi bahwa dia netral, siapapun juga dia bisa rangkul. Jadi tapi mencalonkan diri supaya kita banyak posisi di Senayan. Dan juga mungkin di tingkat 2, tingkat 1. Kalau memang benar-benar ini partai buruh ini mandiri, tidak terbawa gesekan partai-partai lain, ya saya pikir ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Politik buruh. Jadi saya berharap pada teman-teman sekalian, pekerja buruh Indonesia, Anda sudah tahu, paham lah sebenarnya. Saya pasti mengerti bahwa teman-teman ini orang pintar juga. Walaupun buruh pekerja, saya yakin Anda juga pintar, Anda juga tahu politik, gitu ya. Jadi Anda bisa menilai siapa sebenarnya nanti yang akan Anda pilih. Yes. Ya. Sekarang akan banyak nanti pada saat-saat tertentu, ya orang akan memberikan hadiah-hadiah, hiburan-hiburan, ya, iming-iming biasa lah untuk 5 tahun sekali, ya. Tapi Anda harus cerdas, ya, menyikapi ini. Supaya sekalian Anda harus berani berbicara. Ya. Kebebasan berbicara itu ada di undang-undang. Ya, jadi nggak perlu takut, gitu ya. Jadi Anda punya hak karena satu suara Anda itu menentukan nasib masa depan bangsa ini. Satu suara, jangan salah. Ya, itu menentukan nasib masa depan bangsa ini. Jadi Anda harus berani, jangan takut. Uang, ya itu cerdas-cerdas Anda saja. Pasti akan kemana-mana, itu liar. Ya, biasanya pada saat-saat hari-hari tertentu itu pasti saja ada. Jangankan Anda, mungkin semua kami serikat pekerja atau ini ya pimpinan-pimpinan pasti ada saja. Ya, ada titipan paket lah istilahnya. Ya, dari ojek. Jadi kesimpulannya apa, Bung Karel? Jadi kesimpulan himbauannya kepada kaum buruh Indonesia. Ya, jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman sekalian buruh. Jadi lihat calon yang akan kita pilih untuk menjadi orang nomor 1 Indonesia itu orang yang benar-benar mau memperjuangkan nasib buruh. Ya, mau memperjuangkan nasib buruh supaya mendapatkan hidup layak. Karena ini kontestasi 5 tahun. Ingat, ya. Jadi Anda jangan salah.